Jadi dalam hidup ada mencintai dan dicintai, sayang. Ini para santri-santri yang sangat Buya cintai. Berusahalah untuk mencintai sebelum berusaha untuk menjadi dicintai. Nah, berusaha untuk mencintai ini menata hati. Kalau orang hanya sekedar dicintai, bisa saja dia berperilaku baik, tutur kata yang lembut, agar dicintai oleh orang banyak, tapi dia tidak mencintai. Apa hasilnya? Tidak ada baik bagi dirinya. Berarti untuk menjadi orang yang dicintai, yang ia tampakkan dalam perilaku dan seterusnya, bukan karena Allah. Nggak ada kebaikan yang dicari di balik itu. Bisa saja loh orang tutur kata yang lembut dan sebagainya, basa-basi sosial, hanya agar bisnis lancar dan sebagainya. Dia berusaha untuk dicintai. Di balik itu akan biar dipilih jadi misalnya kepala daerah atau ini, wah berusaha untuk mencintai, dicintai. Akan tapi mencintai adalah yang dahsyat. Maka dari itu baginda Nabi mendahului cintanya kepada kita. Maka tidak ada yang mengungguli baginda Nabi karena beliau sangat mencintai kita. Maka berusaha untuk mencintai. Maka mencintai itu dahsyat. Maka di saat misalnya engkau mencintai, jika ada orang yang mencintaimu, kemudian ada orang yang engkau cintai, lihat orangnya berbeda. Dahulukan yang mencintaimu sebelum yang engkau cintai. Sebab yang mencintaimu dia akan dengan sepenuh hati. Dia akan mendahului banyak kebaikan untukmu karena dia mencintaimu. Kalau kita tarik ke atas baginda Nabi, orang tuamu, ayahmu, dan seterusnya. Adapun yang kita cintai, kadang kita berbuat baik untuk yang kita cintai ada ditumpangi syahwat dan hawa nafsu. Biarpun pada akhirnya nanti yang indah adalah bertemu antara saling mencintai. Engkau mencintai ayahmu dan ayahmu mencintaimu. Di antara kita, kami mencintai Anda, Anda mencintai kami. Akan tapi gambarannya jika memang ada dua, satu mencintaimu, kemudian kamu mencintainya, maka dahulukan untuk membalas atau memberi atau menyambut kebaikan cintanya sebelum orang yang kau cintai. Sebab kita sering menjadi orang tidak tahu diri, tidak balas budi. Bapak ibunya baik banyak, ada tidak yang durhaka sama orang tua? Padahal orang tuanya sangat mencintainya. Karena dia hanya berpikir yang dicintai, bukan bagaimana memikirkan yang mencintainya. Adapun hasilnya nanti seharusnya kita hidup saling mencintai. Dan orang yang mencintaimu itu telah mendahului kebaikan kepadamu sebelum orang yang engkau cintai, sebelum cintamu kepada orang tersebut. Jadi lihat, kalau ada orang mencintaimu, maka dengan cintanya mendahului kebaikan untukmu. Sebab dengan cinta banyak hal yang akan dilakukan untukmu, menjagamu, memberimu, dan seterusnya. Sebab cinta itu, ya betul, orang mencintai itu memberi, orang cintai berkorban, orang cinta berbuat baik. Maka yang mencintaimu akan sangat mudah berbuat baik untukmu, dan pasti ada kebaikan yang sudah diberikan untukmu. Hal jazaul ihsan ila ihsan. Kebaikan hendaknya kita balas dengan kebaikan. Akan tapi lihat, kalau kita mencintai seseorang, nah ini kalau kita mencintai seseorang, bisa saja cinta kita belum tulus, ditumpangi oleh hawa nafsu. Tapi seindah-indah hidup adalah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yang sering kami hadirkan dalam muqaddimah dalam satu hadisnya. Nabi menyebutkan Allah itu menyeru nanti di padang mahsyar. Allah menyeru, ainal mutahabbuna bijalali. Ainal mutahabbuna bijalali. Mana orang yang hidup di dunia dengan saling mencintai karena Allah. Cinta karena Allah, bukan karena materi, bukan ini, karena Allah. Ini akan berlaku dalam semua kehidupan. Suami mencintai istri karena Allah, dahsyat. Istri mencintai suami karena Allah, dahsyat. Tapi biarpun suami istri kadang ada kebusukan dalam cinta palsu. Istri seolah-olah mencintai suaminya, padahal bukan, hanya urusan materi. Hanya ingin mendapatkan kekayaannya. Bahkan seorang anak bisa saja baik dengan bapak ibunya, seolah-olah cinta, padahal bohong, bukan cinta. Sehingga kebaikan yang diberikan bukan atas dasar cinta. Hanya ingin sertifikat tokonya diganti atas nama dia. Padahal dia yang merawat di rumah sakitnya.
Sehingga dengan tidak adanya cintanya itu, dengan tidak ada cinta, hidup menjadi susah. Sehingga ayo kita budayakan hidup saling mencintai yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belajarlah mencintai. Dan kalau kita tarik kepada pelajaran-pelajaran sebelumnya, hikmah-hikmah sebelumnya adalah menghilangkan benci, menghilangkan dengki, dan seterusnya, itu tidak lain untuk menyuburkan cinta, untuk menumbuhkan cinta. Karena disitulah keindahan. Indah itu di dalam mencintai. Makanya di dalam mencintai itu mudah kita berbuat baik. Tapi menyadari kalau kita dicintai ini ternyata susah. Lah kalau kita atas dasar mencintai itu mudah berbuat baik. Saya mencintai dia kok mudah banget saya berbaik. Tapi kadang kita ini adalah tidak bisa berbuat baik kecuali karena adanya cinta. Sementara ada orang yang sangat mencintai kita. Maka waspadalah dengan orang-orang yang kita duga dia sangat mencintai kita. Kita ingin mengembalikan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad. Turun nanti orang tua kita, guru-guru kita. Guru kita sebelum kita datang sudah mencintai kita. Setiap saat sudah mendoakan, ya Allah, siapapun yang belajar kepadaku atau akan belajar, berikan segala kebaikan. Guru kita sudah mencintai kita sebelum kenal kita. Guru kita sudah mencintai kita sebelum kenal kita. Dan kalau kita tarik gurunya maha guru, gurunya para guru baginda Nabi. Baginda Nabi sangat mencintai kita. Sebelum kita mencintai Nabi. Maka bagi Nabi unggul dong. Unggul, maka yang mencintai itu unggul. Maka karena dia, orang-orang itu mencintaimu, dia telah mengunggulimu, maka kejar kebaikannya dengan membalasnya dengan kebaikan. Ayah ibundamu mengunggulimu. Dia melahirkanmu, merawatmu dengan cinta. Lalu bagaimana kita membalas? Berbakti. Sehingga dalam berbakti kepada orang tua, sering kami sampaikan dalam majelis yang berbeda, berbakti kepada orang tua syaratnya tidak harus Anda mencintai. Bukan syaratnya harus Anda mencintai. Sebab kadang, mohon maaf, ada orang tua yang dengan kesalahannya lalu sang anak tidak cinta. Kami sampaikan, hei anak, biarpun dirimu tidak cinta, bukan berarti dirimu tidak berbakti. Cuman berbakti tanpa cinta itu berat. Ada kan seorang anak punya bapak tidak baik? Ada atau tidak? Ada. Tapi tetap wajib berbakti. Tidak boleh alasan, bapakku tidak baik. Apakah dengan ketidakbaikan ayahmu lalu kamu tidak baik? Tidak. Maka, biarpun dia tidak baik, kita tetap wajib berbakti pada orang tua. Ini, tapi di saat kita berbuat baik kepada orang, di saat kita tidak mencintai, berat. Makanya, membalas kebaikan di saat kita belum mencintai ini berat. Maka perangi dengan kita berbuat baik sampai kita mencintai. Sehingga tadi dahulukan orang yang mencintaimu biarpun dirimu belum cinta. Sehingga memulai cinta kepada Nabi itu kita berbuat baik, berbuat untuk Nabi ya, dengan umat Nabi, baca sholawat dan seterusnya. Sampai nanti pada akhirnya akan tumbuh cinta. Dan sebetulnya kebaikan yang kita berikan itu menumbuhkan cinta di mana? Di dia atau di aku? Orang mengira bahwasanya kalau kita berbuat baik kepada seseorang menumbuhkan cinta di dia, kan begitu. Tapi sebenarnya tidak, di diri kita lebih dahsyat lagi. Maka tahadu, tahabu. Kau saling memberi hadiah untuk agar saling mencintai. Justru kalau kita memberi akan tumbuh cinta saat itu. Kalau kita hubungkan dengan segala bentuk kehidupan, semakin kita banyak memberi, semakin tumbuh cinta. Kenapa? Diam-diam kita semakin seperti memiliki dan seterusnya. Memberi, memberi, memberi. Seorang guru yang memberikan ilmu semakin banyak kepada muridnya tentu semakin cinta. Jadi kalau kita memberi kebaikan, akan tumbuh cinta di dalam diri kita. Termasuk dalam dunia dakwah seperti ini. Para santri dan juga wahai para perindu ridha Allah, misalnya Anda punya anak di sebuah pondok pesantren. Maka dengan satu anak yang Anda titipkan di pondok, Anda punya ikatan kuat cinta ke pondok. Tapi di saat yang Anda titipkan 2, 3, 4 anak, tentu lebih dahsyat. Apalagi jika Anda ternyata ikut bangun satu gedung di pondok sana, tentu lebih kuat lagi. Kenapa? Semakin Anda memberi, semakin muncul cinta di hati Anda. Makanya kalau Anda marah sama seseorang, dendam sama orang, jangan dituruti. Berikan kebaikan kepadanya, akan luntur itu kebencian, akan berubah jadi cinta. Itulah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW.
cinta itu hendaknya hanya karena Allah. Maka berusahalah untuk mencintai sebelum berusaha untuk dicintai. Dan jika ada yang mencintaimu, kemudian ada orang yang engkau cintai, maka bergegaslah membalas kebaikan orang yang mencintaimu sebelum yang engkau cintai. Sebab yang mencintaimu akan selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Adapun yang engkau cintai, bisa saja ada hawa nafsu yang menyertaimu di saat engkau berbuat baik kepadanya. Dan yang mencintaimu adalah orang yang mendahulumu dalam kebaikan sebelum engkau berbuat baik. Maka jangan kalah, susul kebaikan yang ia berikan kepadamu dengan cintanya, dengan membalasnya, dengan memberikan kebaikan orang yang mencintaimu. Ini saja hikmah yang 149. Semoga Allah memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar. Hidup indah dalam cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu di dunia semua, para pendengar, para pemirsa yang hadir semuanya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jika ada orang berbuat zalim kepada kita, menyakiti kita, semoga Allah ampuni, angkat derajat. Jangan sampai menjadi sebab kita benci dan dendam kepada siapapun. Yang ada dendam di hati semua diganti dengan cinta. Indah di dunia, panjang umur, sehat afiat, berkah hidup. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Anak-anak kita dijaga semuanya. Para santri mulia di dunia akhirat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.